Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Yohana Arifa dengan NIM 2181519 dari kelas PAI 5D, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Bukit Tinggi. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam periode Madinah. Yang pertama yaitu arti hijrah dan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam berhijrah ke Madinah. Arti hijrah yang pertama, meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami. Kemudian, tujuan dari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya berhijrah ke Madinah. Yang pertama, menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam periode Madinah. Yang pertama, berdakwah tersebut dimulai dari diri sendiri dan hati nurani sendiri, yaitu dengan cara atau metode melaksanakan dakwah tersebut harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Yang kedua, berdakwah tersebut hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, berdakwah tersebut dilandasi oleh niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, usaha-usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan masyarakat Islam. Yang pertama yaitu dengan membangun masjid. Fungsi masjid yaitu yang pertama sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, sebagai sarana ibadah, khususnya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Yang ketiga, tempat belajar dan mengajar ajaran-ajaran agama Islam. Yang keempat, tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan antar sesama masyarakat Islam. Yang kelima, sebagai sarana sosial masyarakat Islam. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin beserta kaum ansor. Yang pertama, Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Haris. Yang kedua, Abu Bakar dengan Kharizah bin Zaid. Yang ketiga, Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Yang keempat, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik al-Khazraji. Yang kelima, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Muslim atau non-Islam, yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Dalam hal tersebut, masyarakat Islam beserta masyarakat non-Muslim atau non-Islam mengadakan suatu perjanjian yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Yang pertama yaitu, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua, setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin Yahudi dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan material.
Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan atau diserahkan kepada beliau untuk diadili sebagaimana semestinya atau sebagaimana hukuman-hukuman yang setimpal yang akan diberikan.